Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini konten pertama saya dalam channel YouTube saya. Insya Allah kedepannya saya akan membahas ya berkaitan tentang pelajaran bahasa Arab ya. Langsung saja di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu kalam ya. Dalam disiplin gramatika bahasa Arab, istilah kalam adalah perkataan atau ucapan baik diungkapkan secara tulisan atau lisan. Dalam kalam ini banyak sekali para alim ulama ilmu nahwu yang mendefinisikannya. Tentunya definisinya itu berbeda-beda dan juga tentunya perbedaan definisi tersebut hanyalah sebagai pelengkap ya. Kita ambil dari salah satu definisinya menurut Imam Sonhaji, yaitu pengarang kitab Matanul Jurumiyah. Ia mendefinisikan bahwasanya kalam adalah suatu lafaz yang tersusun dan juga mempunyai faedah tentunya dilakukan atau diungkapkan secara sengaja. Sebagaimana yang termaktub dalam kitabnya, Al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i ya. Kalam adalah lafaz yang tersusun tentunya mempunyai faedah dan juga diungkapkan secara sengaja. Merujuk dari definisi ini, kita bisa mendefinisikan bahwasanya suatu ungkapan bisa disebutkan kalam apabila ungkapan tersebut dilakukan dengan sengaja. Apabila dilakukan dengan tidak sengaja seperti dalam keadaan mabuk atau mengigau, itu kita tidak bisa mendefinisikannya sebagai kalam. Nah, sekarang kita akan membahas syarat-syarat terbentuknya kalam. Yaitu ada 4 yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu al-kalamu huwal lafdhu al-murakkab al-mufid bil wad'i. Yang pertama itu ada al-lafdhu. Lafad. Apa sih lafad itu? Lafad adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Suara atau ucapan yang terdapat huruf-huruf hijaiyah. Contohnya kolamun, kursiun, kitabun, dan lain sebagainya. Sedangkan suara petir atau drum atau alat musik lainnya itu tidak termasuk lafaz karena tidak mengandung huruf hijaiyah. Yang kedua itu ada yang namanya al-murakkabu, tersusun. Apa sih al-murakkabu itu? Al-murakkabu itu ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar. Apa-apa yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Nah, jadi bisa kita katakan murakkab atau tersusun apabila ada 2 kata atau lebih. Nah, contohnya Dhahaba Ahmad ila suq. Telah pergi si Ahmad ke pasar. Nah, itu terdiri dari 2 kata lebih. Jadi kita bisa menyebutnya dengan murakkabun atau tersusun ya. Sedangkan Ahmadun doang, seperti Ahmadun saja itu kita tidak bisa menyebutnya dengan murakkabun atau tersusun karena hanya satu saja, harus lebih dari 2, harus lebih dari satu ya. Minimal itu 2. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya mufidun atau berfaedah, bermanfaat. Apa ya sih yang dimaksud dengan mufidun itu? Yang dimaksud dengan mufidun adalah ma afada faidatan yahsunu minal mutakallim wasami' 'alaiha. Apa-apa yang membuat si pembicara atau pendengar itu merasakan faedahnya, manfaatnya. Contohnya, Dhahaba Ahmadun ila suqi bid-darajatil Bukhariyah. Telah pergi si Ahmad ke pasar menggunakan sepeda motor. Nah, di sini harus kita garis bawahi menggunakan sepeda motor. Nah, tentunya dia memberikan informasi atau faedah. Nah, dia ngasih tahu nih, kalau si Ahmad nih telah pergi dia menggunakan sepeda motor. Nah, itu yang dimaksud dengan mufidun yang berfaedah. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak berfaedah itu contohnya in qoma Zaid yang artinya itu jika telah bangun Zaid. Nah, itu kan kurang jelas tuh ya. Jika telah bangun, apa yang telah bangun? Kalau si Zaid bangun ini apa yang terjadi itu belum jelas. Nah, itu yang dimaksud tidak berfaedah ya, oke.
Nah, yang terakhir itu ada yang namanya wad'i, dengan sengaja. Apa sih yang dimaksud dengan sengaja? Yaitu ja'lul lafzi dalilan ala makna, membuat lafad petunjuk di atas makna. Yang dimaksud ini kayak gimana ya? Yang dimaksudnya itu kayak gini definisinya ya. Nih, misalkan kita ngomong sama lawan kata. Nah, lawan katanya sadar, sama-sama sadar. Nah, itu bisa dikatakan dengan sengaja karena dalam keadaan akal sehat dengan sadar ya. Jikalau dalam keadaan mabuk, nah itu kan tidak sadar. Itu dikatakan tidak dengan sengaja. Artinya tidak ada wadinya atau mengigau. Nah, itu tidak bisa dikatakan dengan wadi ya. Itu merupakan syarat-syarat dari terjadinya kalam. Nah, yang empat tadi, yang pertama ada lafaz, yang kedua murokab, yang ketiga mufid, dan yang terakhir itu ada wada'i.